Di video ini kami akan berburu ikan monster dengan speargun, melihat indahnya bawah laut, pantai, makan-makan dan bersenang-senang. Selamat datang di Wakatobi. Stop buang sampah di laut. Amarwaha di sini. Sekarang saya berada di Wakatobi, pulau yang dijuluki sebagai surga nyata di bawah laut. Saya akan menginfokan sedikit 10 tahun terakhir tentang surga nyata bawah laut di Wakatobi. Dan sangat lucu ya, surga nyata bawah laut, tapi pengeboman dan pembiusan ikan sangat merajalela. Banyak titik penyelaman yang terumbu karangnya hancur akibat adanya oknum nelayan yang menggunakan bom ikan. Ratusan spesies ikan dan jenis-jenis hewan makro banyak yang hilang akibat penggunaan racun bius ikan. Penambangan pasir terjadi setiap hari. Pantai yang pasir putihnya bersih sekarang sudah mulai hilang. Jika kita masyarakat Wakatobi tidak menyadari kelalaian ini, maka anak cucu kita akan terbebani dengan apa yang sudah kita lakukan. Jagalah keindahan laut kalian sebelum nasibnya sama seperti kampungku, Wakatobi. Hari ini saya akan pergi memanah ikan bersama pelaut adventure dan artis Ariel Now. Spot tujuan kami hari ini tepatnya di Desa Patuno, yang merupakan wilayah kekuasaan pelaut adventure. Hati-hati guys, ada Morea guys. Woi Morea. Oke, bye-bye Morea. Untuk menuju ke spot memanah ikan, pelaut naik perahu bersama Ence. Sedangkan saya berenang bos, dari karang bibir pantai menuju ke karang atol bagian luar. Cukup menakutkan. Langsung saja kita berburu ikan. Kebetulan hari ini kamera kedua saya dipakai sama Ence. Dia menyelam dangkal-dangkal saja di kedalaman 700 meter. Dangkal toh? Dapat ikan pertama Dr. Tuna. Memang ukuran ikannya belum terlalu besar. Tetap disyukuri, belum tentu orang lain bisa dapat ikan gratis. Masya Allah. Woi besar tarik cepat tuna. Ketembak kerapu apa tadi tuh? Yang kena ikan 2 jari. Rezeki alhamdulillah. Bisa digoreng itu enak. Ikan lalos sih enak. Di kedalaman ini terlihat banyak ikan triggerfish atau ikan pogo. Ikan sebanyak ini kalau dibom seperti oknum nelayan yang khilaf, pasti saya pelaut dan Ence bisa tinggal di apartemen bintang berjeruji. Halo Pak, kita udah siap panen ikan hari ini. Gas kan ya di Wakatobi? Woi, mantap. Bapak sudah selesaikan masalah di Pulau Runduma? Jadi kasus pengeboman di Runduma dan pulau-pulau di sekitar Wakatobi itu aman, Pak. Oke. Terus? Video-video pengeboman yang viral di medsos, beritanya akan kita giring ke berita hoax. Tapi kan masyarakat udah banyak yang melapor Pak. Gimana tuh? Bapak tenang saja, itu yang melapor tidak akan tembus. Ence sangat dekat posisinya dengan ikan kerapu tiger yang mulai perlahan kabur menjauh.
Ence pun maju untuk mendekat agar ikannya masuk dalam jarak jangkauan Spergun. Ikan ini sangat tenang. Ence langsung memanahnya, tapi sayangnya tidak kena. Saya menyelam dan melihat lobster. Karena masih kecil, lobsternya saya biarkan saja. Ketika saya mengambil gambar lobster ini lebih dekat, tanpa sengaja saya menyentuh rumput api. Saya langsung kena sengatan seperti listrik, membuat saya kaget. Inilah alasannya kenapa ada kode etik penyelaman yang melarang agar tidak menyentuh karang. Selain bisa membahayakan diri sendiri, karangnya juga bisa rusak. Perburuan hari ini lewat lagi ikan bobara. Sore hari yang tenang membuat ikan-ikan semakin lincah. Dapat lagi tangkapan tambahan 2 ekor ikan bobara. Saya dan Ence satu tim di channel ini. Kalau Ence pergi memanah ikan, saya menjadi kameramen. Begitupun sebaliknya. Kalau saya dan Ence sama-sama turun memanah ikan, maka ikan akan cepat habis. Ada yang membuat saya heran. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu menjelaskan di kolom komentar. Kalau kalian perhatikan, 2 ekor burung yang terbang ini seperti diam di tempat, entah efek apa. Sewaktu saya rekam video ini, biasa saja, tapi pas saya lihat di MacBook, saya juga ikut pusing. Apakah mungkin ini salah satu dari fenomena langka? Saya tidak tahu nama burung ini, tapi sering sekali burung ini berburu ikan seperti manusia, diam dan menunggu ikan yang lewat. Burung ini suka memakan ikan. Mereka suka sekali berburu di waktu air laut sedang surut. Ikan-ikan kecil yang terperangkap di air dangkal akan mempermudah mereka mencari ikan. Di beberapa momen, saya dibuat takjub dengan tingkah burung ini. Kalau dia menangkap ikan yang besar, sering sekali dia lepas begitu saja. Yang dia makan hanyalah ikan yang bisa masuk di dalam mulutnya, sesuai dengan porsi yang secukupnya. Untuk berburu ikan monster, kami sering menggunakan teknik memanggil ikan seperti ini. Kami diwarisi teknik ini dari para legenda spearfishing hebat di kampungku. Nama saya Gausu, profesi panah ikan. Ini tempat mina ikan saya. Kalau saya panah ikan, taruh saja di tempat, tidak dibawa lari oleh ombak. Saya juga berenang di tempat saja, tidak Jika kalian tidak seprofesional kami, saya sangat sarankan teknik ini jangan ditiru, karena dapat mengurangi cadangan oksigen di paru-paru kalian. Saya baru saja beli HP iPhone 15 Pro, 20 juta bos.
HP-nya baru 2 hari dibeli, langsung saya bawa menyelam, paling dalam 7 meter tanpa casing anti air. Sayang sekali setelah hampir 3 bulan, HP-nya saya jual kembali karena kualitas kameranya untuk underwater Pelaut dan Ence melihat sampah yang menempel di karang. Inisiatif untuk membersihkannya adalah bukti rasa syukur karena menurunkan anugerahnya di Wakatobi sebagai surga nyata bawah laut. Stop buang sampah di laut. Karena ikan-ikan di laut juga mau tidur, kami pun pulang dari berburu ikan. Hasilnya hari ini alhamdulillah cukup untuk dikonsumsi. Mari kita lanjut petualangan ini di hari berikutnya. Apakah kalian tidak menyesal jika indahnya rahmat ini kita rusak? Apakah tidak ada solusi dengan semua ini? Di mana yang katanya orang pulau sering makan ikan itu pintar, pelaut yang tangguh, IQ-nya bagus, kuat kerja, pemikir, atau semua itu hanyalah arogansi kita agar tidak terlihat bodoh? Dan sebenarnya, kepentingan apa sampai surga nyata bawah laut Wakatobi terlupakan. Di Wakatobi kita punya segalanya, tidak ada yang mustahil. Ini seperti lilin ulang tahun ini. Bisa meledak kapanpun. Hati-hati kalian. Jangan sekali gunakan yang ini. Bisa meledak. Perkenalkan, nama saya Salama. Gara-gara ini sekarang saya sudah jadi robot. Salama ini dulu ceritanya waktu itu ayahnya sedang merakit bom ikan. Bapaknya Salama ini mengalami musibah. Tiba-tiba entah apa yang terjadi sehingga bomnya ini meledak dengan sendirinya di dalam rumah. Kejadiannya waktu itu berada di Maluku Utara di Pulau Taliabo. Dan waktu itu Salama masih dalam keadaan bayi. Pas bomnya itu meledak, rumah yang dihuni Salama bersama bapaknya ini hancur berantakan. Salama ini terlempar, pada saat itu kondisinya penuh dengan luka, pecahan botol menempel di mana-mana. Sebelah kanan ini kalau kita tutup juga lihat saja, tapi buram gelap seperti fotokopi begitu dia. Oh, seperti fotokopi. Kalau kamu lihat orang atau teman-temanmu berarti harus dekat. Harus dekat. Kejadiannya mungkin sudah 31 tahun. Salama, umurmu sekarang sudah berapa? 31 tahun. Sudah 31 tahun yang lalu, sudah sangat lama. Sangat-sangat iris, semua teman-teman main bola, lari-lari, apa boleh buat, keadaan kita juga begini. Mungkin kita bisa mengambil hikmahnya untuk menyadarkan masyarakat yang masih melakukan pengeboman-pengeboman di manapun berada. Sengsara, tidak bisa jalan lagi, cukup saya saja, jangan kalian lagi. Salama, apakah kamu sudah menikah? Sudah, mempunyai istri 1, anak 2, dan laki-laki dan perempuan. Sekarang saya sudah berdamai dengan diriku sendiri dan sangat bahagia. Sangat baik. Sebagian pendapatan video ini akan saya berikan kepada Salama. Dan saya mengajak teman-teman yang mau membantu Salama, kalian bisa kirim melalui nomor rekening di deskripsi video ini. Terima kasih banyak. Hari ini
Ence dan pelaut akan pergi memanah ikan berdua saja. Saya tidak bisa ikut karena spot memanah ikan di hari ini masih di spot yang kemarin, di kampungnya pelaut. Baru saja turun menyelam, Ence berpapasan dengan schooling ikan big eye. Schooling ikan seperti ini sebaiknya jangan dipanah. Bukan karena menolak rezeki, justru melalui video inilah kita masih bisa melihat ikan sebanyak ini. Lewatlah 2 ekor bobara biru. Ence langsung memanahnya dan kena. Ikan pertama di hari kedua ini, ikan bobara. Menahan tali pelampung sambil naik ke permukaan sangat berguna untuk meminimalisir terjadinya kerusakan karang yang berlebih. Tapi kan itu ikan tidak bisa diatur pakai remote, bos. Pastilah dia akan tabrak kiri kanan. Ence kembali menunggu ikan di kedalaman. Ikan-ikan kecil di depan sana bisa berpotensi mengundang ikan monster. Dan ada ikan red bass yang penasaran mendekat. Setelah dipanah, ikannya merontak ingin melepaskan diri. Ence naik, menarik tali saf di permukaan. Waduh, lihat guys, ikan ini hampir saja terlepas. Kalau sudah rezeki, bagaimanapun ceritanya, pasti ikannya bisa dibawa pulang. Mantap. Dari tahun 2014 sampai tahun 2024 ini, masih terdengar kabar pengeboman ikan di Wakatobi. Sudah 10 tahun, itu pun Wakatobi masih bagus. Kalau seandainya 10 tahun itu dijaga, pasti Wakatobi akan lebih bagus lagi. Sekarang memasuki tahun 2025. Mungkin sudah terlambat. Sudahlah. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Ence turun lagi di sekitar kedalaman 15 meter. Perlahan dan tenang, dia memantau dan memanggil ikan giti yang sangat besar. Ikan ini kelihatannya sudah mau menjauh. Mungkin karena penasaran dengan suara pancingan, malah datang mendekat perlahan-lahan. Sayang sekali, titik lumpuh di kepalanya tidak kena. Jadi ikannya tidak pingsan. Larinya hampir mematahkan saf yang berukuran 8 mili. Saya cukup terheran, ikan sebesar ini tidak menenggelamkan pelampungnya. Perlawanan yang cukup lama, akhirnya ikan monster ini naik dengan sendirinya. Hey! Monster! Besarnya ikan ya, lebarnya kayak perahu. Ya bentuk, tidak tahu bagaimana cara kita kasih dulu sih. Oke teman-teman, ini kita sudah waktunya mau pulang. Karena ikannya tidak bisa dinaikkan di atas perahu, jadi kita ikat pulang dengan membawa ikan monster. Siapa mau help? Herman mulai loyo guys, keluarkan skill pelautmu.
Emang cuma lu jeruk enggak itu? Kalau tinggi, panjang Meter. 1 meter lebih. 10. Hampir 120. Buat Arnes, ini gan yang diberikan untuk Amarwaha ini. Hasilnya, ini gannya cukup jos. Namun safnya dibuat seperti ini. Ya wajar lah ikannya besar, bro. Terima kasih banyak Hashtag Store. Jadi hari ini Master Superfishing mau ngajak teman-teman untuk masak kepiting. Ya kebetulan kita agak bosan lah makan ikan terus. Oke. Jadi sekedar info ya guys, kepitingnya ini bukan hasil tangkapan kami, melainkan ini tadi kami pergi beli di pasar. Guys, kita lagi belanja kepiting. Kepitingnya sudah kita bersihkan, kita akan lanjut masak ya. Cium. Yo, harumnya. Jadi masaknya nih kita lanjut dalam rumah nih karena posisinya di luar lagi kuat angin dingin, jadi kompornya itu suka mati. Terus? Gila guys, harum banget nih guys. Makanan kita sudah matang nih guys. Coba kita cek. Wow, kelihatan mantap banget nih guys. Coba buang dia dulu itu. Coba isi dulu piring tuh. Isi di sini. Lihat tuh guys, ini enak banget nih ini. Saya udah buru-buru pengen mau makan nih. Rasain dulu airnya guys, kuahnya. Waduh gila, kuahnya pedis, asam manis, gurih. Nih kita rasain dulu nih. Ini apanya ya? Semacam ada dayungnya nih guys. Waduh keras banget nih. Kita usahain pecahin nih cangkangnya ya. Kita usahain. Hampir patah dengan gigiku guys. Gigiku nggak tahu gimana kabarnya guys. Yang penting enak dulu guys. Ini dagingnya tuh. Aduh, ini udah keras nih. Udah nggak bisa nih. Keras. Gimana ya cara bukanya nih? Ada cara terbaru. Berhasil guys, nih guys, berhasil menaklukkan capitnya yang keras ini. Buat mainan kalung kayak gini bisa. Nih, siapa yang mau nih guys? Nanti kita kirim pakai. Kenapa mati? Bempuk. Informasi yang kami kumpulkan 10 tahun terakhir menunjukkan 80% surga nyata bawah laut terancam, hilang tinggal kenangan. Untuk pemerintah dan masyarakat Wakatobi, mari kita merenung. Semoga ada solusi untuk semua ini. Tujuan saya membuat video ini, semoga bisa menyadarkan kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Kami sudah buktikan, panah-panah ikan saja sudah bisa makan dan lebih ramah lingkungan. Jokes di video ini, manusia yang pintar dan cerdas, kalau hidupnya miskin, sama seperti pohon yang mati. Jadi cita-cita saya di video ini, saya ingin kaya raya dan menjadi seorang presiden. Saya Amarwaha, Master Superfishing Indonesia. Subscribe.